Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Organisasi Angkutan Darat atau Organda memastikan tarif angkutan umum akan naik usai pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, solar subsidi, dan juga Pertamax. Di Kota Bekasi tentunya akan mengalami kenaikan tarif dan saat ini juga masih dibahas oleh Organda dan juga Pemkot Bekasi. Lalu seperti apa dampak langsung yang dialami oleh pengusaha angkutan umum di Kota Bekasi akibat naiknya BBM? Kita sudah tersambung dengan Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bang ya? Sehat Bang. Baik, Bang Indra, ini sebuah kabar yang mengejutkan begitu ya, naik BBM jenis Pertalite ataupun juga solar bersubsidi ini mengalami kenaikan yang diumumkan oleh pemerintah. Seperti apa Bang dampak dari naiknya harga BBM ini? Iya, jadi begini Bang. Sebenarnya kenaikan BBM ini nggak mengejutkan kita karena sebelumnya Pertamina sudah sosialisasi ke kami, ke para pengangkutan bahwa akan ada penyesuaian tarif, penyesuaian harga bahan bakar minyak mengikuti inian dunia. Ya. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Suaranya double nggak? Baik, tidak Bang. Dilanjutkan, silakan. Ya, yang mengagetkan membuat kita, kenapa kita sudah diverifikasi dari jenis-jenis angkutan, sudah mendapat kuota per hari, tapi kok malahan ternyata sama gitu semuanya. Jadi nggak ada khusus kenaikan atau tidak naiknya BBM untuk angkutan plat kuning atau kendaraan angkutan umum. Nah, itu yang mengejutkan buat kita. Nah, kalau misalkan untuk kenaikan tarif ini, ya otomatis Organda meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk segera menyesuaikan tarif angkutan agar di setiap jalur itu tidak simpang siur, jadi tidak menaikkan tarif sendiri. Kemarin dari hari Sabtu sore, hari Minggu kemarin pun kita udah rapat maraton, kita udah undang semua pengurus jalur, indikasi-indikasi apa aja yang sudah naik, diantaranya spare part, ban, aki, semuanya juga udah merupakan indikator untuk kenaikan. Nah, dari hal-hal itu yang kita meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk menaikkan tarif angkutan di Kota Bekasi. Artinya nanti akan terbit peraturan wali kota ya Bang ya, bersama dengan Organda nanti dikomunikasikan terkait dengan legalitas untuk menaikkan tarif. Betul. Sejauh ini sudah membicarakan Bang, ataupun berapa persen yang nantinya akan naik untuk tarif dari angkot ini Bang? Kalau untuk persentase sesuai dengan kenaikan BBM 25%. Cuman kita nggak naik 25%. Sepertinya kita baru sekarang ini masih tarif rendah dan tarif tinggi. Tarif rendahnya kita Rp1.000, tarif tertingginya Rp2.000. Baik. Untuk idealnya berapa sih Bang kenaikan Bang? Kalau idealnya kita itu kan sudah lebih dari 5 tahun ya di Kota Bekasi itu nggak ada penyesuaian tarif. Sebenarnya sekitar Rp3.000. Kenaikannya Rp3.000 ya. Nanti juga akan terus dibahas 3.000. Ya di rapat nanti oleh Pemkot Bekasi maupun juga Dinas Perhubungan ya. Itu yang membuat kita dilema Bang. Kalau kita naikin penumpang ya kasihan, kita juga mikirin juga. Kalau misalkan kita terlalu tinggi juga kan bisa beralih ke angkutan lain. Kalau misalkan kita nggak naikin, posisi kita kejepit. Itulah yang menjadi posisi dilema kita para pengusaha angkutan di Bekasi Bang. Bang Indra, ini kan sudah menaikkan walaupun memang sementara ya Rp1.000 sampai dengan Rp500. Ini ada keluhan tidak Bang dari Rp1.000 sampai Rp2.000. Rp1.000 sampai Rp2.000. Ini ada keluhan nggak Bang dari para pengusaha maupun juga para penumpang ini naiknya harga tarif angkot ini? Kalau keluhan
Yang pasti ada. Pertama-tama saya ditelepon tadi sama anak saya. Iya. Papa kok tarif angkot naik, aku biasa bayar 2.000 jadi 4.000. Oh ya udah memang bensinnya naik, saya bilang seperti itu. Itu langsung keluhan dari anak saya langsung. Iya. Mungkin dari teman-teman dari penumpang yang lain pasti ada keluhan itu, karena mau nggak mau kita harus menaikkan karena nggak bisa lagi menyesuaikan dengan harga tarif yang lama. Baik, Bang Indra, ini kan angkot dengan transportasi lain seperti ojol dan juga taksi online ini kan juga bersaing, Bang ya. Ini bagaimana sejauh ini di lapangan, Bang Indra melihatnya sebagai organda ini? Kalau kita bersaing yang baik ya, yang semua masyarakat kan sekarang udah cerdas. Ya. Bagaimana melihat kenyamanan, keamanan, kecepatan, semua tergantung pada masyarakat itu sendiri. Cuman kita terus berbenah, memperbaiki diri supaya kita menjadi angkutan yang diminati oleh masyarakat umum. Artinya nanti akan ada pembenahan, karena kan memang berdasarkan pantauan di lapangan ini banyak angkot yang kurang layak nih, Bang Indra ya. Apa yang nantinya akan dilakukan? Ya, kita sekarang sudah melakukan pembenahan. Kita sudah mengajukan kepada pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan peremajaan, karena sudah beberapa tahun yang lalu untuk di Kota Bekasi ini belum diizinkan untuk melakukan peremajaan. Itu yang kita minta agar pemerintah Kota Bekasi mengizinkan peremajaan angkutan di Kota Bekasi. Berapa persen, Bang, kalau berdasarkan pantauan di lapangan angkot-angkot yang memang kondisinya saat ini kurang layak? Iya, hampir 40% ya. 40% ya? Iya. Termasuk juga ini akan melakukan penataan berkaitan dengan trayek. Banyak trayek-trayek yang memang tidak jalan ataupun juga tidak diminati oleh penumpang. Seperti apa nanti organda, Bang, melakukan hal itu? Iya, kita minta ke pemerintah Kota Bekasi untuk segera melaksanakan penataan angkutan, karena evaluasi trayek ini mungkin udah 5 tahun ya kita nggak pernah ada evaluasi trayek. Iya. Memang banyak dari hampir 37 trayek, sekarang yang jalan hanya tinggal sekitar 26-an lah, 26 trayek yang masih beroperasi. Sebagian besar banyak yang sudah angkutannya udah habis karena nggak ada penumpang dan angkutannya udah dimakan usia. Iya, termasuk juga akibat pandemi kemarin ya, Bang Indra ya, ditambah lagi Ya, BBM naik ini. Itu pandemi dan saingan dari ojol Iya. dan BBM ini sekarang lagi tambah lagi naik. Baik, ini kan di beberapa wilayah juga ada yang namanya angkot ber-AC, Bang. Bagaimana nanti organda juga akan melakukan hal itu atau seperti apa nanti? Kita kemarin sebenarnya sudah melaksanakan itu, sudah melaksanakan angkutan ber-AC. Cuman memang waktu itu pas baru kita launching angkutan ber-AC, kena pandemi. Jadi nggak jalan. Iya. Nah mungkin di paling cepat akhir tahun ini atau tahun depan kita akan memulainya lagi. Baik, ini juga dampaknya juga cukup besar ya, Bang ya. Untuk penurunan pendapatan berapa, Bang, untuk pengusaha angkot ini, Bang? Kalau penurunan pendapatan mah udah BOT kita udah di 60%, Bang. 60% ya? Udah jauh banget, iya udah jauh banget. Baik. Yang beroperasi aja dari hampir 3.800 sekarang tinggal 1.500-an. Ini luar biasa ya, Bang ya? Iya. Signifikan, turun signifikan. Baik, Bang Indra, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Pemkot Bekasi dan juga masyarakat ini yang menggunakan transportasi umum dari organda akibat dampak naiknya BBM ini, Bang? Iya, saya berharap pemerintah Kota Bekasi peduli terhadap angkutan umum, karena angkutan umum tanpa dibantu dari pemerintah akan habis dengan sendirinya. Yeah. Seperti di DKI, angkutan-angkutan umum itu sudah mulai dibantu oleh pemerintah. Saya berharapkan juga Kota Bekasi sudah lebih peduli terhadap transportasi, karena kalau kita nggak jalan juga perekonomian juga akan tersendat. Seperti itu, Bang. Baik, ini mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi segera mencarikan solusi ya, Bang ya, dengan keberadaan angkot ini ya.
Benar. di tengah-tengah BBM naik, kemudian juga penumpang yang sudah mulai berkurang. Bang Indra, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Semoga Pemkot Oke, Bekasi juga mendengar dan juga ini mempercepat adanya perwal ya, agar tarif Siap. yang dilakukan ini segera terbit karena menyusul kenaikan BBM. Sekali lagi terima kasih Bang Indra sudah berbincang bersama Sama-sama, Dakta. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, itu tadi Ketua Organda Kota Bekasi Indra Hermawan yang kami ajak berbincang berkaitan dengan naiknya harga bahan bakar minyak yang tentunya juga mengganggu pendapatan dari para pengusaha angkutan umum di Kota Bekasi.